Alhamdulillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون, sidang jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan pada hari yang mulia untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Padahal rasanya baru kemarin kita merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Ternyata kita sudah kembali akan berjumpa dengan Ramadan 1444 Hijriah. Itulah sang waktu. Waktu berjalan begitu cepat. Jika kita tidak pandai memanfaatkan waktu dengan baik, kita akan merasakan kerugian. Apalagi waktu yang kita lalui disia-siakan begitu saja. Ingatlah, setiap detik, menit, hari, pekan, bulan, dan tahun, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di sisi Allah di akhirat. Termasuk nikmat umur. Barangkali kita jarang menyadari bahwa usia kita setiap hari bertambah secara tidak langsung. Dengan bertambahnya usia di hari itu juga usia semakin berkurang. Padahal kontrak kehidupan manusia di dunia serba terbatas. Tidak sampai ratusan tahun. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuru dzalika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari nasihat Rasulullah SAW tersebut kita dapat memahami bahwa usia rata-rata umat Nabi Muhammad SAW berada di angka 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang melebihi rentang usia 60-70, tidak banyak. Rata-rata kebanyakan manusia di usia 30 tahun, fungsi organ tubuhnya mengalami perubahan. Secara pasti dan perlahan, organ tersebut akan mengalami penurunan fungsi kerja. Seberapa cepat proses itu sangat tergantung pada kesehatan, riwayat medis, dan faktor genetika. Di saat usia semakin bertambah tua, secara fitrah manusiawi, sistem kekebalan tubuh akan menurun. Tubuh akan mengalami kesulitan memulihkan diri ketika terkena penyakit. Proses ini berlangsung sangat halus dan hening,
Saking heningnya, banyak yang tidak menyadari bahwa proses ini tengah berlangsung dan sedang berjalan dalam diri kita masing-masing. Tanda-tanda fisiknya bisa diawali dengan munculnya ubah, gigi yang mulai keropos, pandangan mulai kabur, penglihatan mulai berkurang. Jemaah Jumat rahimakumullah, rata-rata usia umat Nabi Muhammad SAW 60-70 tahun. Bila dibandingkan dengan umat terdahulu sangatlah pendek. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Raja Fir'aun selama kurang lebih 500 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi walabitha fihim alfasanah illa 50 aman wa akhadhahum tu wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir yang besar, sedang mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Ankabut ayat 14. Bila kita perhatikan sesama, usia kita sangatlah singkat, berkisar antara 60-70 tahun. Dari kehidupan yang singkat ini, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak. Dan ditentukan apakah masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka yang kekal di dalamnya. Namun demikian, meski usia umat Nabi Muhammad SAW pendek, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan peluang ibadah kepada umat ini senilai hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun, dengan catatan mampu memanfaatkan peluang ibadah dengan baik dan benar. Beberapa ibadah dan amalan yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, melaksanakan sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Sholat berjamaah sangatlah ditekankan khususnya kepada kaum laki-laki. Bagi perempuan disunnahkan di rumah. Ketika seorang laki-laki menunaikan sholat berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan pahala 27 kali, 20 derajat bila dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah, apalagi kalau tidak sholat. Kalau Rasulullah SAW, salat al-jamaah abdalu minas sholati faddi bisab'in wa ishrin darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri dengan dilipat gandakan sampai 20 derajat, 27 derajat. Berdasarkan informasi hadis ini, jika seorang mukmin menunaikan ibadah sholat dengan berjamaah akan mendapatkan pahala 27 kali derajat, sedangkan sholat sendirian mendapatkan pahala 1 derajat. Secara matematik, jika seorang muslim sholat berjamaah 5 kali sehari, dia akan mendapatkan pahala sebanyak 135 derajat. Sementara seorang muslim yang menunaikan ibadah sholat sendirian, pahalanya hanya dapat 5 derajat. Jika dibandingkan kedua ini, tentu bedanya sangat jauh. Maka sungguh merugi jika badan sehat, rumah dekat, kita tidak menunaikan sholat berjamaah di masjid. Begitu mulianya sholat berjamaah. Bahkan sholat subuh yang dilakukan berjamaah di masjid dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti menunaikan ibadah semalaman suntuk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka sholatnya ia seolah telah melaksanakan sholat separuh malam.
Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka sholat ia telah melaksanakan sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Luar biasa. Bahkan di hadis yang lain, sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh, maka nilainya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Masya Allah. Itu sholat sunatnya, apalagi yang wajibnya. Maka sungguh merugilah apabila kita tidak melaksanakan ibadah itu secara berjamaah. Kedua, mengamalkan ibadah Ramadan dengan maksimal. Pada bulan Ramadan Allah melipat gandakan setiap amaliah ibadah, termasuk pada malam Lailatul Qadar, di mana ibadah pada malam itu senilai ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Sudah berapa waktu kita lewati? Umur kita segini, 10 kali saja kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan beribadah, Masya Allah, nilainya sudah 830 tahun. Hampir setara dengan umat Nabi Nuh. Kalau sudah 80 kali, 60 kali, Masya Allah, luar biasa. Tapi jangan hanya menghitung untungnya. Kalau malam itu kita bermaksiat, jangan-jangan sama nilainya, bangkrut kita semua. Hati-hati. Maka terjagalah malam-malam, siang-siang Ramadan kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Kemudian setelah Ramadan pun kita disunnahkan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ibadat puasa sepanjang setahun, 1 tahun. Masya Allah. Siapa yang bisa puasa 1 tahun? 1 bulan saja berat. Tetapi nilainya apabila kita lanjutkan, jangan mengambil kesimpulan tapi, oh kalau begitu saya puasa 6 hari saja di bulan Syawal, sama dengan puasa 1 tahun. Yang nilainya puasa 1 tahun, puasa bulan Syawal 6 hari itu adalah apabila melanjutkan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, baru nilai pahalanya dapat. Kalau Ramadannya bolong, ya nggak dapat. Maka digantilah yang bolong itu sebelum Ramadan berikutnya datang. Ini masih ada kesempatan. Ini masih di awal bulan Rajab, sudah lewat Sya'ban. Masih ada kesempatan membayar utang puasa. Jangan-jangan sudah banyak utang yang sudah berapa tahun ini. Kalau dihitung, jangan-jangan sudah setahun penuh jumlahnya. Dari mulai umur kita balik. Wajibnya kan balik umur 14 tahun. Sekarang umur 60, berapa yang bolong puasanya? Begitu juga dengan salatnya, berapa yang bolong? Masya Allah, na'udzubillah. Maka maksimalkanlah. Ramadan dilipat gandakan, bisa. Bukan mengkodok, nilainya maksimal salat yang kita lakukan. Apalagi yang sempat ke Baitullah menunaikan ibadah haji, Masya Allah. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, nilainya 200.000 kali. Sholat di tempat yang lain. Begitu juga di Masjid Nabawi. Maka kita beri kesempatan. Kalau yang sudah pergi ibadah haji atau umroh ke sana, maka maksimalkanlah sholat berjamaah 5 waktu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. 3 masjid yang di dunia ini yang nilainya ribuan kali. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di tempat yang lain tidak. Kita sholat di Masjidil Aqsa sama dengan nilainya dengan sholat di Masjid Rukis. Cuma bedanya di situ mungkin masjidnya lebih besar, jamaahnya lebih ramai, itu aja. Kalau nilainya sama, sama-sama di masjid. Tapi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa berbeda. Nilainya ribuan kali lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengamalkan 3 amalan yang tidak terputus. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah
ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Tadi sudah sampaikan oleh DKM masjid untuk sedekah jariah, membangun masjid untuk tempat beribadah. Selama masjid itu dimanfaatkan, meskipun sudah dirobohkan bangunan yang lama, tetap mengalir pahalanya. Meskipun kita sudah lama tiada, kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini begitu jelas menerangkan bahwa apabila kita meninggal, secara otomatis akan terputus amalannya. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa lagi melaksanakan ibadah, baik sholat 5 waktu, baca Al-Quran, puasa Ramadan, sedekah, silaturahim, haji, umroh, dan amalan yang lainnya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kecuali 3 hal tadi: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh dan soleh. Sungguh berbahagia seorang muslim yang sudah meninggal dunia, tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala masih seperti hidup. Pahalanya setiap detik, setiap menit, setiap hari terus mengalir berkat semasa hidupnya mengamalkan 3 ibadah tersebut. Namun alangkah sedihnya, seorang yang meninggal dunia pahalanya terhenti, tidak mengalir, dan lebih sengsara lagi, dia mendapatkan siksa kubur siang dan malam. Mengapa demikian? Karena dia semasa hidupnya terus-menerus bermaksiat dan tidak pernah beribadah semasa hidup di dunia. Alangkah ruginya manusia yang diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nasib yang kekal abadi di dalamnya, sengsara atau bahagia. Jalan menemukannya adalah di dunia. Semoga kita terhindar dari kondisi yang demikian yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan. Dan mari kita song-song Ramadan yang segera akan datang ini dengan kita mempersiapkan diri, pribadi kita, keluarga kita, sehingga nanti kepada jamaah dan lingkungan masyarakat kita, sehingga keberkahan, keridhaan, dan ujung kehidupan kita adalah yang terbaik ketika kita menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita semuanya untuk memanfaatkan umur yang singkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi zumratil muwahhidin. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat la khadiyal hajat la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabb hadida wa islamina, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أفرغ علينا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
المسلمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.